07 SAKM 001 ingin memberikan tutorial zahir pada perusahaan jasa yaitu Rudy Travel. Berikut adalah data perusahaan Rudy Travel. Yang pertama, kita akan membuat data perusahaan, yaitu nama perusahaannya Rudy Travel. Dan diisi alamat perusahaannya sesuai dengan transaksinya. Itu Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20 Jakarta Selatan. Negaranya Indonesia. Kotanya Jakarta, kode posnya 12345. Kemudian periodenya itu bulan Januari tahun 2021 sampai Desember. Kemudian diproses. Kemudian pilih ke jasa umum. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai. Klik OK. Lalu dilanjutkan, dan ini di kurs tukarnya 16.000. Kemudian lanjutkan, selesai. Kita sudah dimasuk di data awal. Kemudian PPN masukan diganti menjadi PPN dibayar di muka. Lalu rekam. Dan akun mesin dan peralatan diganti jadi peralatan saja, lalu direkam. Dan akumulasinya juga diganti jadi akumulasi penyusutan peralatan aja. Kemudian rekam. Kemudian lanjut ke saldo awal, klik setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun. Diisi sesuai dengan neracanya. Sebesarnya ini 0. Lalu kemudian direkam. Lalu ke data nama alamat untuk memasukkan data vendor dan customernya. Disesuaikan dengan soalnya. Selanjutnya itu mengisi saldo awal piutang.
saldo awal hutang, yaitu di setting. Selanjutnya ke masukkan data harta tetap, itu yang mobil roda 4 diganti menjadi 10 tahun. Kemudian rekam, tutup, masukkan ke data aset tetap, itu baru masukkan daftar harta aset tetapnya. Kita masuk ke transaksi pertama, dibayar di muka untuk sewa kantor. Bukti pas keluar dibayar kepada Bapak Ahmad Riyadi sebesar 9.600.000 untuk sewa masa 5 Januari 2001 sampai 5 Januari 2022 melalui bank. Masuk ke kas dan bank, kemudian kas keluar, baru, dan isi nama penerimanya. Jika belum ada, buat baru. Isi tanggalnya, yaitu sesuaikan dengan transaksi tanggal 4 Januari 2021. Nah, kodenya ini kita pakai akun sewa dibayar di muka. Lalu oke. Sebesarnya itu nilainya 9.600.000. Klik sebesar, lalu rekam. Transaksi kedua itu pembelian Aktiva pada toko Citra Komputer, itu membeli CPU komputer 1, monitor, dan juga printer 2. Langkahnya itu ke pembelian, invoice pembelian, kemudian baru, lalu isi nama pemasoknya. Jika belum ada, bikin baru, ke vendor, namanya toko Citra Komputer, lalu rekam. Klik iya, pilih toko Citra, sesuaikan tanggalnya, kemudian isi deskripsinya, yaitu CPU komputer, diterimanya 1, di akunnya pakai peralatan. Harganya disesuaikan dengan transaksi, yaitu 1.750.000 dan masukkan pajaknya. Yang kedua ada monitor. Akunnya sama, peralatan juga, dikirimnya 1. Ini harganya 350.000.
Kemudian pajaknya isi, yang ketiga ada printer. Akunnya sama, peralatan. Diterimanya 2, harganya 215.000 satunya, jadi totalnya 430. Dan dimasukkan pajaknya. Diisi tanggal pengirimannya H+1 dan terminnya 2/10N/30. Kemudian rekam. Kemudian masukkan ke daftar aset tetap. Sesuaikan dengan pembelian di tanggal tersebut. CPU komputer masuknya ke kelompok peralatan. Tanggal pembeliannya, lalu harganya, nilai residunya 0. Kemudian rekam. Diisi lagi monitor, diisi mesin dan peralatan, kelompoknya, tanggalnya disesuaikan, harga belinya masukkan, kemudian printer. Nama kelompoknya ini sama, masih mesin dan peralatan. Harga belinya 430.000, kemudian rekam. Tutup. Masuk ke transaksi ketiga, yaitu pembayaran piutang dengan giro mundur. Tanggal 6 Januari 2021 diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi sebesar 11.125 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2021. Masuk ke penjualan, pembayaran piutang penjualan, klik baru, diisi di checklist gironya dan diisi nama customernya, sesuaikan tanggalnya, klik nomor invoice-nya, dan jumlah dibayarnya itu 11.125.000. Kemudian rekam. Masukkan informasi transaksi gironya yang tadi BG 010023. Tanggal jatuh temponya 18 Januari. Kemudian di OK. Tidak. Lalu OK. Transaksi keempat, biaya operasional atau multi biaya, telepon dan bensin. Bukti kas keluar, dibayar kepada Dani, jumlahnya 1.150.000 dengan keterangan pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 1.125.000 dan bensin, parkir, dan tol sebesar 25.000 melalui bank. Langkahnya itu ke kas dan bank, kas keluar, klik baru. Kemudian nama penerimanya ini buat baru, ganti ke tipenya employee, 001, namanya Dani, lalu rekam, iya, pilih Dani, sesuaikan tanggalnya. Untuk akunnya ini listrik, air, dan telepon. Nilainya itu 1.125.000. Kemudian bensin, tol, dan parkir itu sebesar 25.000. Kemudian rekam. Kemudian transaksi kelima, penjualan tunai dengan diskon. Itu PT Dharma Asri pada tanggal 11 Januari itu pembelian 4 lembar tiket yang harganya itu satuannya 315.000 dengan diskon 10%. Langkahnya itu ke penjualan, invoice penjualan, klik baru, di checklist jasa dan tunainya, masukin nama pelanggannya, dibuat baru, itu PT Dharma Asri. Kemudian rekam, lalu pilih PT Dharma Asri dan sesuaikan tanggalnya.
Tanggal pengirimannya di hari yang sama jika tunai. Dan salesman-nya ini diisi dengan Anto, dibuat baru. E002. Masukkan deskripsi pesanannya itu 4 lembar tiket. Kodenya ini pendapatan jasa 1. Dikirimnya 4, harganya 315.000 dengan diskon 10% dan masukkan pajaknya. Kemudian direkam, tutup buku akhir bulan, klik OK, iya, diproses, lanjutkan, klik OK lagi, diproses. Kemudian cek di laporan ke laporan laba rugi standar. Periodenya Januari 2021 ke Januari juga. Lalu OK, kemudian muncul laporan laba ruginya. Demikian tutorial yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.